Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ainun Salsabila, NIM 1814080028 IPA Fisika A dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milya Sari SPD MSI dalam mata kuliah Metodologi Penelitian. Kali ini kita akan membahas mengenai topik 2 yaitu bab 1. Silakan disimak. Yang pertama, menganalisis isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Menganalisis isu-isu kontemporer dalam penelitian terbagi atas yang pertama, analisis pendidikan beragam. Yang kedua, pemerataan pendidikan. Yang ketiga, kualitas atau mutu belajar. Yang keempat, biaya pendidikan. Kelima, keadaan lingkungan belajar. Yang keenam, kebijakan lingkungan belajar. Yang ketujuh, pihak yang terkait. Isu-isu kontemporer pendidikan. Yang pertama, jika dibandingkan dengan pesantren, perbedaannya terletak pada sistem pendidikan. Yang kedua, terjadinya pandangan bebas, diyakini dengan adanya daya saing yang tinggi, sebab itu tugas pendidikan harus mempersiapkan sumber daya manusia sebagai subjek perdagangan bebas dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional. Selanjutnya yaitu menjabarkan kriteria pemilihan judul penelitian dengan contohnya. Secara umum, judul penelitian yang baik akan mempunyai syarat antara lain yaitu yang pertama, judul sebaiknya yang menarik minat peneliti. Yang kedua, mampu dilakukan oleh peneliti. Yang ketiga, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Hindari duplikasi dengan judul lain. Berisi variabel yang akan diteliti, berupa kalimat pernyataan. Jelas, singkat, dan tepat. Syarat dari sebuah judul sehingga dikatakan judul yang tepat dan baik. Yang pertama yaitu judul dalam kalimat pernyataan. Yang kedua, cukup jelas dan cukup singkat. Berisi variabel yang akan diteliti. Judul menggambarkan keseluruhan isi. Menjabarkan dasar menyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, empiris, beserta contohnya. Berdasarkan sudut pandang layar belakang, antara lain budaya, ekonomi, gender, historis, interdisipliner, politik, sosial, temporal. Mengemukakan dengan contoh tahapan penyusunan latar belakang masalah. Tahap-tahap penyusunan latar belakang. Yang pertama, deskripsi topik secara umum. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, fokus terhadap satu masalah. Menjelaskan pentingnya mengatasi masalah. Temukan solusi dari ahli peneliti sebelumnya. Rumuskan kerangka pemecahan masalah. Perkuat teori pemecahan masalah. Rumusan judul yang sesuai dan tepat. Latar belakang penelitian yaitu bagian utama dan sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah, baik dalam bentuk paper atau tesis. Menjelaskan langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian dan batas masalah penelitian pendidikan dengan contohnya. Fungsi batasan masalah. Yang pertama, membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. Yang kedua, memfokuskan pada satu persoalan. Yang ketiga, membatasi jangkauan proses yang akan dibahas. Yang keempat, menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat batasan masalah. Yang pertama, batasan masalah hendaknya sesuai dengan kemampuan peneliti.
Sesuaikan batasan masalah dengan data dan fakta yang diperoleh di lapangan. Teliti dulu semua batasan masalah yang akan ditemukan. Teliti dulu semua batasan masalah dengan data dan fakta diperoleh di lapangan. Contohnya, judul korelasi implementasi pembelajaran IPA daring terhadap literasi teknologi siswa di kelas 8 SMP. Batas masalahnya, objek penelitian ini adalah korelasi implementasi pembelajaran IPA daring terhadap literasi teknologi siswa di kelas 8 SMP. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP. Selanjutnya, menjabarkan rumusan masalah penelitian pendidikan beserta contohnya. Contoh rumusan masalah. Yang pertama, apa terdapat perbedaan tingkat produktivitas antara karyawan negeri dan swasta? Yang kedua, adakah perbedaan konsumsi memori antara aplikasi Android dan iOS? Yang ketiga, adakah perbedaan kompetensi mengajar antara guru SD, SMP, maupun SMA? Selanjutnya, fungsi rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan titik sentral dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah mampu memberikan sebuah solusi. Rumusan masalah mampu membuka pilihan terhadap suatu permasalahan sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian. Ciri-ciri rumusan masalah. Yang pertama, dalam bentuk dan kalimat. Yang kedua, jelas, padat dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, mampu mengarahkan cara berpikir. Yang keempat, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai. Jenis-jenis rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah kooperatif, rumusan masalah asosiatif. Menjabarkan tujuan penelitian. Syarat menentukan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu spesifik, great, measurable, realistic, tegas, lengkap, tidak mengulangi statement rumusan masalah, tidak menyimpang dari rumusan masalah. Merumuskan tujuan penelitian. Yang pertama harus relevan, dirumuskan dan dinyatakan secara jelas dan tegas. Operasionalnya diangkat dari hubungan antar variabel. Menjabarkan kegunaan penelitian pendidikan dengan contohnya. Fungsi penelitian. Yang pertama, membantu manusia untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengimplementasikan fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan sekitarnya. Yang kedua, mempermudah dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Sebagai pemberi rekomendasi, sebagai alat perencanaan untuk melakukan kegiatan selanjutnya, dapat mengatasi atau menjawab persoalan yang dihadapi. Kegunaan penelitian untuk menyelidiki keadaan dari alasan untuk konsekuensi terhadap suatu kesatuan khusus. Contohnya, suatu penelitian mempunyai rumusan masalah. Apakah metode eksperimen dapat mengembangkan kemampuan sains pada anak SMA 16 Padang? Menjabarkan tentang spesifikasi produk dengan contohnya. Spesifikasi produk yaitu sebuah produk harus dijelaskan sesuai dengan objek yang akan diteliti yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pelatihan, pembelajaran, atau penelitian. E-learning yang dikembangkan sesuai dengan materi mata pelajaran. E-learning dirancang untuk digunakan sebagai sumber belajar. E-learning dikembangkan dengan memanfaatkan aplikasi Adobe Weaver CS6. Menjabarkan asumsi dan keterbatasan beserta contohnya. Asumsi metodologi. Contohnya, risiko perusahaan dapat diukur dengan variasi keuntungan. Asumsi substantif. Contohnya, kondisi eksternal perusahaan tidak berfluktuasi tajam. Contoh dari asumsi bahwa perubahan kurikulum hanyalah menambah kebingungan bagi guru. Menjabarkan definisi operasional dengan contohnya.
Tujuan operasional penelitian. Yang pertama, dapat mengidentifikasi dengan baik semua kebutuhan yang terkait, mengetahui masalah apa saja yang timbul pada penelitian, menghasilkan penerapan sistem pada penelitian, menghasilkan penerapan operasional. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.